Masya Allah. Jadi berarti kumpul sama yang dicintai Allah itu penting atau enggak penting? Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Dan alhamdulillah kita tetap bisa istiqomah, bisa istiqomah untuk hadir cari ilmu, ya, sama-sama cari ilmu yang bisa membuat kita semakin hidup sesuai aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidupnya sesuai aturannya Allah Ta'ala, pasti hidupnya tenang. Kalau hidupnya enggak sesuai aturan Allah, pasti hidupnya enggak bakal tenang. Makanya kalau kita dekat sama orang-orang yang hidupnya sesuai aturan Allah, kita ketularan tenang. Ya, ketularan tenang. Pada malam hari ini insya Allah saya ingin membahas satu ayat atau mungkin dua ayat yang tadi pagi saya uraikan sedikit tentang bagaimana orang-orang yang berada di surga nanti kalau bertemu saudaranya. Kira-kira antum semua ini pengen masuk surga atau pengen masuk surga? Ya, insya Allah kita semua min ahlil jannah, amin. Dan akhina Edwin Ruscahyadi yang sudah wafat mendahului kita, yang mudah-mudahan sekarang lagi menikmati jannahnya Allah Ta'ala, amin. Saya tadi ini duduk, kemudian ada kopi di sini kan, biasanya kan saya bilang Win, gitu ya. Saya mau Win, gak ono gitu ya. Ya, berarti selalu teringat ya, selalu teringat. Ini orang tuh kalau nanamnya baik, ya panennya baik. Tentang nanti kalau di surga bagaimana. Jadi surga itu kan disifatkan dengan segala keindahan. Disifatkan dengan segala kebaikan, disifatkan dengan segala kenikmatan. Semua nikmat, semua kebaikan, semua keindahan, yaitu terdapat di surga. Yang menarik buat saya, Allah Ta'ala mensifatkan kondisi orang-orang yang beriman ketika nanti di surga itu seperti apa? Ya ketika nanti di surga itu seperti apa? Yang menarik, kok cocok sama gaya hidup kita di dunia itu. Gaya hidupnya para wali, gaya hidupnya orang-orang soleh, itu senangnya duduk berhadap-hadapan mesem-meseman. Betul tak betul? Ya, orang-orang soleh itu kalau ketemu kan duduk berhadap-hadapan, terus saling tukar senyum. Ya, saling tukar senyum. Dan kenikmatannya orang-orang soleh adalah ketika bisa duduk bersama saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai muncul istilah dari para ulama, liqa'ul ikhwan jila'ul ahzan. Liqa'ul ikhwan jila'ul ahzan. Ketemu saudara itu menghapus segala duka. Ya, bertemu saudara itu menghapus segala duka. Kira-kira kita kalau ketemu orang lain udah begitu belum? Atau tambah sebaliknya, aduh dia lagi. Ini kalau ketemu seseorang seperti itu berarti itu belum jadi saudara. Kalau udah jadi saudara di jalan Allah Ta'ala, lihat wajahnya saja langsung nyes, suntuk hilang. Yang tadinya lemes jadi bersemangat. Seperti tadi saya di Tawangmangu, saya kumpul sama teman-teman saya yang ngurusi Masjid Ar-Raudhah, yang 99% saya angkut ke Tawangmangu sampai malam hari ini. Karena kerja bakti di Ar-Raudhah Tawangmangu, kejar target agar bisa segera selesai. Itu kan judulnya kumpulnya angkut-angkut,
tanah, angkat-angkat batu. Ya, kan seperti itu, bukan duduk-duduk nyanyi. Bukan kumpul kemudian transaksi jual beli. Tapi yang saya lihat itu batu, hebel, besi, dan kawan-kawannya. Anehnya itu ya. Saya itu mau turun datang pengajian di sini sama pengajian di sana dalam arti angkat-angkat tadi. Itu rasanya tarik-menarik. Saking nikmatnya itu ya. Saking nikmatnya. Ya Allah, ini nikmatnya luar biasa. Melihat Mas Ucup, melihat Mas Cahyo, melihat Mas Syarif, Mas Mukhlis, dan mas-mas lain yang tidak saya sebutkan dan mudah-mudahan enggak marry. Aku enggak disebut gitu ya. Itu asyik gitu loh. Ya itu asyik. Jadi alangkah mudah buat kita itu bahagia, ternyata melihat saudara itu menghapus segala duka. Jadi bahagia itu sebetulnya untuk orang yang beriman itu mudah. Ketemu mukmin, hati ayem, hati tentrem, hati adem. Nah itulah kenikmatan yang nanti paling nikmat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu, kumpul bersama saudara seiman. Makanya kalau di Al-Quran itu disebutkan bahwasannya walladzina amanu, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan yang sama, maka nanti anak keturunannya itu akan dimasukkan ke dalam surga sama pangkatnya dengan leluhurnya. Sama pangkatnya dengan leluhurnya, tanpa mengurangi pahala leluhurnya sedikit pun. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kenikmatan yang paling nikmat buat Bapak itu di surga bukan bidadari. Meskipun bidadari itu ya menyenangkan buat Bapak. Tapi bukan itu. Kenikmatan yang paling menyenangkan di surga buat ibu, ya bukannya punya istana, emas surga, berlian surga. Bukan itu. Ternyata nikmatnya orang tua itu kalau kumpul sama anaknya. Kumpul sama anaknya. Masih ingat kalimatnya orang Jawa. Kalau di luar Jawa entah kalimatnya bunyinya seperti apa. Tapi kalau kita yang hidup di Pulau Jawa itu sangat tren kalimat mangan, ora mangan. Yang penting kumpul. Saking enaknya kumpul, enggak makan tuh enggak jadi masalah. Padahal kalau kumpul mesti makan. Ya kalau kumpul mesti mangan kan seperti itu. Tapi saking nikmatnya kumpul, saking asyiknya bertemu, sampai di tanah Jawa ini disebutkan mangan ramangan, yang penting kumpul. Dan nanti di surga itu, ya itu yang penting kumpul. Yang penting bisa kumpul dengan anak, kumpul dengan pasangan hidup. Makanya suami itu kalau punya istri solihah bejo. Karena istri solihah enggak mungkin nanti di surga cari bidadara. Istri solihah nanti di surga ya nanya, suamiku di mana? Asal suaminya meninggal sebagai muslim, husnul khotimah, walaupun nanti dosanya banyak, catatannya kok abot dosane ya. Istrinya di surga kok cinta terus ngomong, ya Allah aku tak ingin sendiri di sini. Bawa suamiku ke sini, itu bejo itu. Suaminya enggak modal tiba-tiba cling. Ya, modalnya apa? Punya istri yang solihah. Makanya kita yang salah-salah ini, yang belum nikah, cari istri yang solihah. Ini kok banter dari sebelah sana ya. Yang sini kok adem-adem saja. Kelihatannya di sini memang soleh-soleh gitu ya. Jadi adem-adem, yang di sana juga soleh-soleh. Begitu pula seorang istri kalau punya suami yang soleh.
Masya Allah, suami itu kalau soleh, masuk surga enggak cari bidadari. Yang dicari pertama kali, mana istriku? Mana istriku? Dicari. Maka kalau dikasih tahu istrinya mampir, karena di dunia biasa mampir. Paham toh ya? Ya, di dunia diajak ke pasar, mampir dulu kemana. Diajak ke pengajian, mampir dulu kemana. Nah ini diajak ke surga, kok ya tega mampir neraka dia. Naudzubillah min dzalik. Ternyata istrinya seperti itu, lagi mampir ke neraka. Maka suaminya minta, ya Allah bawa istriku ke sini ya Rabb. Karena Allah sudah berjanji, ya Allah sudah berjanji, fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa orang yang beriman dikasih sama Allah Ta'ala. Jadi kalau memang istrinya ini mukminah, tapi ya dosanya banyak harus mampir dulu, ya mengalami ya penahanan sementara gitu ya. Maka kalau dipanggil, diminta sama suaminya, Allah akan mengabulkan. Tiba-tiba celing masuk surga. Kenapa? Enggak ada nikmat yang lebih nikmat dari kumpul dengan keluarga, kumpul dengan saudara seiman. Makanya nanti, ini ayatnya belum dibahas loh ya, belum. Ini baru prolog alias muqaddimah. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat, orang-orang yang sudah meninggal dunia berada di alam barzah sana, kenikmatan yang paling nikmat yang dirasakan oleh penghuni kubur adalah ketika ada seseorang di dunia ini yang dia cintai kok mengunjungi makamnya. Maka ketika orang itu berada di hadapan makamnya, di hadapan kuburnya, Allah jadikan pertemuan itu suatu nikmat di alam barzah sana sebagai nikmat yang paling nikmat dari semua suguhan surgawi. Masya Allah. Jadi berarti kumpul sama yang dicintai Allah itu penting atau enggak penting?